Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Oktober 2021 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai Kristus dan berkat-Nya selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena saya dipercaya kembali untuk membawa renungan Daily Fresh Juice. Dan sumber inspirasi renungan hari ini adalah dari Injil Lukas bab 11, ayat 15 sampai dengan 26. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari sorga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu yang telah bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan, khususnya saya mengutip dari bacaan di Lukas bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Terkesan Tuhan Yesus, tanda kutip, tersinggung dengan cibiran orang banyak yang menyebutkan Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, percakapannya nanti teman-teman bisa baca di kutipan ayat yang saya ambil dari Lukas
bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Nah, tapi mungkin kita bertanya, Allah ya, Allah dalam wujud Tuhan Yesus kok tersinggung? Jangan salah loh. Tuhan Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi dalam pewahyuan dirinya, Allah mengambil rupa manusia dan ikut berempati dengan apa yang manusia rasakan, kecuali dalam hal dosa. Nah, coba kita bayangkan, jika percakapan ini terjadi di zaman sekarang, zaman di mana internet dan sosial media sudah mengambil peran dan opini masyarakat. Nah, bisa jadi nih ya, percakapan Tuhan Yesus itu direkam, ya, ada yang shoot gitu ya, rekam terus di-upload di sosial media rame, terus pas jadi viral, ya kan, perdebatan antar pengikut, ya kan, ada yang pro Tuhan Yesus, ada yang kontra, ya, tiba-tiba nanti yang pro Tuhan Yesus menyerang balik, ya, kira-kira ngomong gini, iri, bilang bos. Jika kita baca kembali Injil hari ini ya, sindiran dan cemoohan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus adalah karena mereka mungkin merasa kalah pamor dengan Tuhan Yesus, lalu berusaha membangun opini publik yang keliru soal Tuhan Yesus. Nah, sikap ini bisa timbul karena seseorang menyimpan salah satu penyakit hati. Apa itu? Iri hati. Nah, iri hati bisa timbul dan biasanya diikuti oleh penyakit hati yang lain, seperti kesombongan atau keangkuhan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu nggak sendiri-sendiri. Ya, biasanya orang yang iri hati itu karena dia merasa dia lebih baik dari orang lain. Dan kalau ada orang lain yang kelihatannya lebih baik dan jadi saingannya, dia nggak suka. Nah, itu kan sudah meliputi kesombongan, ya kan, ada hawa nafsu untuk menguasai orang lain, ya, seperti itu. Ya, karena biasanya orang yang iri hati itu susah untuk bisa menerima bahwa ada hal-hal yang lebih baik di luar dirinya. Nah, contoh sikap yang biasanya nih terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh sikap yang kurang lebih yang Yesus alami, ya, sindiran, cemoohan yang dia terima dari bacaan Injil hari ini, ya, yang kita dengarkan tadi, kira-kira begini. Misalnya ada seseorang yang berprestasi di sekolah, ya, di sekolah, di kampus, lalu ada orang yang tidak senang, ya, iri hati dan menganggap orang itu saingannya. Jadi si orang itu yang menganggap si orang, katakan si A sama si B yang menganggap si A itu adalah saingannya. Nah, biasanya julid kan? Nah, julid. Lalu ya kira-kira dia ngomong gini, wajar lah dia pinter, orang dia nyontek, apalagi ke sekolah online. Nah, atau contoh lain, misalnya di tempat kerja, ya, ada karyawan yang berprestasi. Lalu ada rekan kerja yang merasa dia menjadi saingannya, nah, ya kan? Tapi si orang ini nggak merasa dibuat jadi saingan, ya. Nah, biasanya julid juga kan? Julid juga. Nah, dia juga bilang, jelas lah capai target, ya kan? Orang dia jualan entah kemana, pecah nota. Atau yang umum, ya pantas kerjanya bagus, orang dia jago ngejilat bos. Ya, contoh lain, ya, misalnya ada perempuan yang parasnya lebih glowing, ya, glowing, ya, dari perempuan lainnya di satu komplek perumahan atau di komunitasnya. Kalau ada yang merasa orang itu menjadi saingannya, nggak suka, ya kan, merasa dia tergeser, biasanya julid lagi kan.
Ya iyalah dia glowing, dia kan pakai susuk. Aduh. Dan ya, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang paling common, ya, paling sering terjadi. Misalnya ada orang yang mengalami peningkatan taraf ekonomi. Biasanya orang yang tidak suka, ya, dia julid juga. Nah, kurang lebih paling banyaklah ya yang dia tebarkan opini publik yang salah tentang orang tersebut. Ya wajarlah orang lakinya koruptor, ya wajarlah bisa begitu, orang piara jin, nah kan. Waduh. Benar ya, kita manusia ini lebih cepat berujar kutuk daripada berkat. Kadang kita senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Namun saya yakin, ya puji Tuhan, pasti pendengar Daily Fresh Juice tidak begitu kan? Nah, saya yakin kita semua dibimbing oleh Roh Kudus hidup dalam kekudusan. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, hendaklah kita hidup dalam Roh dan terus berkembang untuk berusaha menyucikan hati kita menjadi istana cintanya Allah. Saya ingin sedikit sharing dari salah satu pengalaman hidup saya yang lalu, semoga bisa menjadi refleksi iman kita bersama. Sebagai anak yang broken home, ya tidak mudah buat saya untuk melihat keutuhan, apalagi khususnya kehadiran sosok ayah di keluarga lain. Untungnya saya nggak sampai julid, ya, tapi saya lebih kepada arah self pity dan insecure. Sampai saya pernah berujar sama Shirley, istri saya, enak ya kayak kamu, ayahnya jelas sudah meninggal ketimbang aku. Jelas-jelas ayahnya masih ada, tapi kayak nggak ada. Ya kebetulan kan memang ayahnya Shirley sudah meninggal jauh waktu dia masih kecil. Jadi saya ada rasa iri ketika melihat anak-anak damai dengan papanya, dinafkahi secara proper, sejahtera. Saya menjadi rasanya kayak, oke, ya sudahlah, gitu kan. Tapi ada relung kerinduan itu. Ya tapi pelan-pelan saya berproses, dan saya juga merasakan hal itu ketika saya bergabung dalam kategorial Legio Maria. Ya, di sana saya sering melakukan pelayanan, ya khususnya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, yatim piatu, ya kaum terbuang, kaum tersisih, disabilitas. Lalu dibantu dengan spirit doa rosario, baca Alkitab, kemudian karya nyata. Saya akhirnya pelan-pelan bisa rilis luka ini, dan saya mulai terbiasa dengan orang-orang yang keluarganya utuh, apalagi ada ayahnya yang bisa mengomong keluarganya. Nah, pelan-pelan saya bisa rilis dengan keadaan seperti ini. Ya tapi ini proses ya teman-teman ya. Mungkin gampang gitu ya, ngomong gampang. Iya benar, ngomong gampang. Tapi saya setelah bisa melewati fase salib ini, saya bisa mengatakan bahwa akhirnya lawan dari iri hati adalah sukacita. Karena ikhlas. Ya, kuncinya ikhlas. Saya rilis, pelan-pelan luka itu saya rilis. Saya tidak izinkan lagi luka itu merasuki saya. Dan tentunya kita sebagai pengikut Kristus ya harus melakukan itu, karena Yesus bersabda supaya kita sempurna sama seperti Allah Bapamu di surga. Nah, maka setidaknya dari pengalaman saya, kiat-kiat untuk dapat mengikis iri hati dan penyakit-penyakit hati lainnya. Pertama, doa. Ini memang gampang diucapkan, tapi susah diterapkan. Apalagi kita pada saat berdoa, niatnya menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemuas kedagingan kita. Nah, itu agak sulit. Tapi kalau memang kita niatnya berdoa,
agar Tuhan turut serta di dalam hidup kita, merubah dan memperbaiki hidup kita, itu akan lebih lancar kita mengutarakan apa yang di dalam hati kita. Apalagi sekarang bulan Oktober, yuk sama-sama kita berdoa rosario, kita berdoa berdevosi bersama Bunda Maria, berdoa kepada Allah Bapa agar mengikis penyakit hati kita. Kemudian baca Alkitab teman-teman, atau seminim-minimnya baca firman, dengarkan firman dari renungan Daily Fresh Juice di e-Katolik atau di channel YouTube dan di channel sosial media lainnya. Kemudian berbela rasa, bersedekah, gak perlu banyak tapi konten, gak perlu, cukup sedikit ya, tapi asal kita dan Bapa yang tahu. Dan terakhir, berempati dengan sesama sebagai perwujudan nilai kasih. Untuk dapat mengikis penyakit hati dan kita dapat lebih banyak bersyukur, lebih ikhlas, sekarang marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu dan mengucap syukur karena hari ini Engkau berikan kami kehidupan, Engkau berikan kami berkat pemeliharaan dan penyelenggaraan. Kami juga bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan Yesus, Putramu, pada hari ini dalam Injil Lukas. Bapa, kami mohon bahwa kami manusia yang lemah ini tidak lepas dari yang namanya penyakit hati. Bantu kami Bapa untuk dapat memperbaiki diri kami dan kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Yang tidak mudah bagi kami percaya saat kami mengizinkan Engkau campur tangan dalam kehidupan kami dan dengan bimbingan Roh Kudus kami dapat mengubahkan diri kami. Karena kami ingin tubuh kami sebagai bait-Mu dan hati kami sebagai takhta-Mu. Bunda Maria, tolong berkati kami, tolong doakan kami untuk dapat mencintai Yesus Kristus Putramu dan ajarannya senantiasa, kini, dan sepanjang segala masa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus melindungi dan menjaga kita dari bahaya virus COVID-19 dan senantiasa membagikan damai dan cintanya untuk bersemayam di dalam hati kita. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Oktober 2021. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.